Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nathana Yonas, saya dari kelas 2B. Saya akan menjelaskan sifat dan ciri hakiki bahasa. Sifat-sifat bahasa. Sebelumnya telah disebutkan bahwa bahasa itu bersifat arbitrter. Padahal sebenarnya ada suatu bahasa itu mempunyai sifat-sifat lain selain sifat arbitrter tersebut. Sifat-sifat itulah yang membangun bahasa menjadi sebuah sistem yang berpola. Berikut penjelasan sifat dan ciri hakiki bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem itu berarti susunan teratur, berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Yang kedua, bahasa merupakan lambang. Bahwa bahasa berupa lambang-lambang yang berbentuk bunyi. Artinya lambang-lambang tersebut berwujud bunyi yang biasanya disebut sebagai bunyi bahasa. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Digunakan suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Yang keempat, bahasa bersifat arbitrter, artinya mana suka, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan itu tidak wajib, bisa berubah sewaktu-waktu, dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang bunyi tersebut dapat mengonsepi makna tertentu. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Bahasa itu bermakna. Bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar. Yang keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Dalam hal ini, setiap penutur suatu bahasa, yaitu manusia, harus mematuhi adanya hubungan antara lambang dengan konsep yang dilambangkan. Apabila sang penutur suatu bahasa tidak memahami hubungan tersebut, maka besar kemungkinan komunikasi yang tengah dijalani akan terhambat. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik, mempunyai ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Yang kedelapan, bahasa bersifat produktif. Bahasa itu sangat produktif yang dapat berkembang dalam jumlah yang tidak terbatas. Yang kesembilan, bahasa bersifat dinamis. Dalam hal ini, maksudnya adalah bahasa itu tidak akan terlepas dari adanya kemungkinan perubahan yang terjadi sewaktu-waktu. Yang kesepuluh, bahasa itu beragam. Meskipun bahasa itu mempunyai kaidah atau pola yang sama, tetapi apabila disampaikan oleh penutur yang heterogen, yang memiliki latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa dapat menjadi beragam. Yang ke-11, bahasa bersifat manusiawi. Dalam hal ini, bahasa bersifat manusiawi berarti bahwa bahasa adalah sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki dan dituturkan oleh manusia saja, sementara hewan dan tumbuhan tidak dapat melakukannya. Yang terakhir, yang ke-12, bahasa itu bervariasi. Bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induksinya. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang sifat dan ciri hakiki bahasa. Terima kasih.